يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا أهل الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان فخامة كل من يأتيك يوم قامي هيا قائما كل من يأتيك يوم قامي هيا قائما. Liza sebagai pendapatnya sebagai musisi, kalau musik yang dibawakan itu membawa kebaikan, kenapa haram? ITB mungkin ITB. nambahin. Notnya sependapat opininya seorang musisi ya. Iya, Iya. seorang musisi. Oke, alhamdulillah saya terlahir di dunia ini menjadi seorang musisi dan buat saya ini adalah anugerah karena saya belum tentu bisa menjadi seorang profesor, saya belum tentu bisa menjadi pekerja pada umumnya dan yang lain-lain. Jadi saya rasa cara menghargai kemampuan ini dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu mengembangkannya. Hanya jalurnya musik. Jadi kalau sensitifnya menjadi sisi haram dan saya tidak merasa melakukan yang haram, itu seperti diskriminasi khusus buat saya secara pribadi gitu. Karena ini kan pilihan. Bener gak sih? Terus harus memaksakan diri karena ini bentuk keharaman, terus saya harus jadi yang lain yang tidak haram. Saya rasa itu sedang menentang gejolak hati. Yang terpenting adalah jalurnya, jalannya tidak menyalahi akidah, dan kita selaku person, selaku pelakunya juga terus menjaga iman. Dan insya Allah tinggalkan yang madarat dan pegang teguh yang maslahah. Maka persepsi ini saya anggap boleh-boleh saja. Sah-sah aja gitu ya. Ya. Sah saja. Jadi sebenarnya kalau musik haram ya balik lagi sih ke orangnya gitu ya. Maksudnya ya yang lupa siapa, kenapa musiknya yang disalahin gitu. Oke. Kan kebanyakan orang kan kasusnya Jadi objek subjek ya. iya jadi orang dengerin musik jadi lupa sholat. Ya. Dengerin musik jadi lupa misalkan baca Al-Quran gitu. Kan yang lupa pribadinya yang lupa. Nah, kenapa musiknya disalahin gitu? Ya salahin orangnya aja gitu. Kalau bisa ngatur waktu sih. Ibarat kita itu adalah murid di bumi. Manusia itu murid. Oke. Jadi sesama murid nggak berhak menilai gitu. Oke. Maksudnya kita paham ya? Jadi kita sama manusia gitu. Sama-sama murid. Sama hamba gitu lah ya. Oke, sama. Yang berhak menilai kan Allah gitu. Atas perilaku tindakan manusia. Jadi kita ya ngapain nilai juga. Gitu. Ya udah biar urusan dia sama Gusti Allah gitu. Ya bisa jadi alat musik itu seperti pisau. Jika dia digunakan untuk hal yang positif, misalnya memotong makanan, maka akan tersaji dengan enak, nikmat, indah, dan Master Chief. Oke. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, amit-amit cabang bayi, misalnya menusuk, membunuh, dan yang lain, maka akan jadi haram. Ya gitu ya itulah maksudnya. Catatan kaki gitu. Memang ya tetap kita harus tetap menghargai perbedaan. Oke. Kalau saya sedalam tentang kronologis kisahnya nggak paham dan nggak terlalu tahu gitu. Tapi analisa saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Ketika orang Afghanistan dia datang ke Indonesia, maka saya rasa akan baik-baik aja mengeksplor kemampuannya dalam dunia seni musik misalnya.
Tapi sebaliknya kita musisi Indonesia yang saat ini baik-baik aja, ketika kita ke sana, kita juga akan mengikuti gitu. Mengikuti aturan mainnya di daerah sana, di negara sana. Jadi saya rasa buat saya orang Indonesia itu menghargai keputusan sana. Oke. Tidak menganalisa terlalu dalam karena entah kronologisnya karena apa itu ya mungkin warga negara Afghanistan yang oke, jadi saatnya kita di sana musisi sehebat apapun dan kita harus menghargai keputusan pemerintahnya. Bisa jadi juga karena mungkin ada situasi dan kondisi. Iya, Lisa juga sama. Tapi mungkin kita sesama musisi sedih gitu rasanya. Cuman ya saling menghormati peraturan negara masing-masing gitu. Dan menghargai perbedaan. Iya pasti ya prihatin tuh ya, maksudnya Prihatin. kalau misalkan kita ngerasa jadi orang Di sana. Ya. sana gitu ya, ya berkesenian nggak bisa gitu ya, apalagi yang bener-bener pure hidupnya dari musik. Ya terkecuali memang pemerintah Afghanistan, terkecuali mungkin untuk yang khusus orang yang berkesenian yang hidupnya memang dari musik, mungkin diganti Oke, lapangan untuk kerja hal lain lain. yang tetap seni tetapi ada Lain. lapak baru lah bahasanya untuk mereka tetap misalnya bekerja. kaligrafi, Ya, mungkin kaligrafi atau menggambar. ataupun dikasih slot pekerjaan di pemerintah gitu. Ya, Oke. itu. Tetap bisa bekerja gitu, tetap bisa menghidupin apa ya? Ya keluarga dan kerabatnya kan. Ya, Dan gitu saya sih. rasa ada satu juga barangkali kita orang Indonesia jadi seperti aneh atau kaget gitu melihat Iya. keputusan tersebut. Tapi saya rasa orang Afghanistan sana sudah menjadi doktrin buat mereka untuk musik ini haram misalnya atau tidak diperbolehkan. Saya rasa mereka turun menurunnya tuh sudah tahu tentang itu. Jadi bisa jadi mereka tidak menggiati karena mereka tahu aturannya tidak diperbolehkan. Iya. Jadi mereka biasa aja meskipun larangan negaranya karena udah biasa gitu dilarang. Tapi kalau di Indonesia tiba-tiba ada peraturan tersebut saya rasa akan kaget. Besok nggak pakai ginian gitu. Oke. Iya masa. Efek pandemi banyak belajar. Dari pandemi kita banyak kesedihan, tapi di balik kesedihan pasti banyak syukur akhirnya. Karena banyak yang kita musisi, kita punya kendaraan yang untuk ya udah melangkah gitu. Tapi banyak di luaran sana yang nggak punya pekerjaan dan nggak punya keahlian untuk bermusik. Mereka sangat-sangat membutuhkan gitu, sampai bingung di masa pandemi ini. Jadi ya udah bersyukur gitu. Susah tapi ya udah bersyukur. Kalau saya selagi musisi menganggap dirinya punya perspektif khusus bahwa saya berjiwa musik tapi sebagai pekerja, maka dia akan menyesali keadaan ini karena kerjaannya ketutup gitu. Tapi kalau saya berjiwa musik dan menikmati, mencintai, artinya pekerjaannya memang ketutup tapi eksplorasinya nggak ketutup dong. Kan dia bisa tetap main musik dimanapun, dia tetap bisa menikmati hari-harinya dengan keindahan seni seperti misalnya produksi dan lain-lain, maka dia akan tetap terus bereksplor karena yang dilarang adalah eventnya, bukan kita main musiknya kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau mikirnya uang, maka pandemi ini penyesalan buat profesi musisi. Efek pandemi ya tadi ya berusaha nyari positifnya dari semua hal kejadian sesuatu itu atau corona atau pandemi gitu ya. Mungkin itu jadi pengingat buat orang-orang gitu. Mungkin ya orang kemarin itu lupa sama Allah gitu ya, jadi ingat lagi membangun hubungan kecintaannya gitu kan. Dan ya banyak yang bisa diambil dari pandemi gitu kan. Cuman ya kita nggak bisa stuck gitu jadi orang kayak gini. Tetap harus bergerak gitu gimana caranya, dan pasti nanti ada jalannya sih. Ya pokoknya itu kalau efek pandemi. Ya kalau berharap sih ya cepat dapat solusi dari pemerintah gimana. Itu aja sih. Menjaga si COVID ini tetap, tapi menjaga hatinya musisi agar tetap berjalan dengan pekerjaannya pun perlu juga dipikirkan. Iya. Amin. Ya, semoga ada hikmah dari semuanya. Iya. Dan semoga musisi atau siapapun yang terdampak tetap kuat dan bisa mengambil sisi positif untuk
perbaikan di masa depan mereka. Oke teman-teman, buat yang terakhir kami dari No7, saya PB. Saya Mahliza Lubis. Saya Ardi. Oke, ada satu penggalan kalimat dari kami, bukan bermaksud menggurui, tapi ini moto buat kita semua juga, sebuah prinsip. Seorang musisi, dia akan senang ketika hasil karyanya dihargai oleh siapapun, masyarakat khususnya. Nah, sebaliknya dia akan kurang senang gitu jika hasil karyanya tidak dihargai. Begitupun Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hasil karyanya. Maka Allah akan suka jika kita semua menghargai hasil karya Tuhan pencipta kita semua. Dan sebaliknya, jika kita tidak menghargai hasil karya Tuhan yang Maha Kuasa, pasti sama seperti kita, tidak suka juga ketika karya kita tidak dihargai. Jadi, sama-sama kita sebagai hamba menghargai hasil karyanya Tuhan yang Maha Kuasa, bersyukur atas nikmat, dan terus beribadah dan meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa. Ya lalu apa ya lalu